Para sahabat desa, apa kabar revisi Undang-Undang Desa ini sudah lama tidak terdengar. Pemerintah sudah membahas, membuat daftar inventaris masalah yang dulu sebagai bentuk respon atas inisiatif dari DPR, dari Senayan. Dan Senayan itu memang sudah gembleng, sudah satu suara ya. Jadi revisinya kan minimalis, yang secara prinsip besar seperti rekognisi dan subsidiaritas memang tidak diudik-udik. Cuma memang ada pertanyaan besar bagaimana merespon selama 10 tahun ya. Artinya rekognisi tidak dijalankan dengan baik, tetapi di Dewan itu belum ada respon yang memadai. Dan karena itu selalu muncul pertanyaan, termasuk dari Abdesi kepada saya, itu adalah ini ya, rekognisi yang benar. Karena Abdesi juga mengamati, merasakan bahwa rekognisi selama 10 tahun ini tidak jalan dengan baik. Kewenangan desa itu dikebiri. Dan kalau memang ditelusuri lebih jauh, di dalam Undang-Undang Desa ini kan juga ada titik kelemahannya. Meskipun tidak ada kata delegasi, tidak ada kata desentralisasi, tetapi seperti yang sudah saya katakan bahwa rekognisi ini rasa delegasi dan desentralisasi. Artinya undang-undang terlalu banyak mendelegasikan pada peraturan pemerintah, peraturan menteri, dan bahkan juga peraturan daerah, peraturan bupati. Dan saya juga ingin mengatakan bahwa yang namanya peraturan pemerintah itu distorsinya lebih banyak. Dia menjadi peraturan birokrasi yang sangat teknokratik yang pasti akan jauh dari rekognisi. Dan saya juga sering mengatakan bahwa undang-undang diatur oleh peraturan pemerintah diatur oleh peraturan menteri diatur oleh peraturan bupati. Jadi distorsinya sudah sangat banyak dan ini namanya jengger balik. Nah, Abdesi itu pengen memperjuangkan bagaimana rekognisi ini secara tegak lurus. Nah, salah satu poinnya yaitu tadi rekognisi tanpa rasa delegasi dan desentralisasi. Tidak perlu banyak diatur oleh kabupaten kota ya. Desa itu tidak perlu diatur oleh kabupaten kota. Seperti halnya hubungan antara provinsi, gubernur dengan bupati, kabupaten. Jadi kalau dulu namanya daerah tingkat 1, daerah tingkat 2, kalau sekarang kan nggak ada. Jadi artinya gubernur kan tidak mengatur, mengurus kabupaten kecuali daerah istimewa Yogyakarta ya. Ini soal lain karena ada undang-undang keistimewaan. Tapi secara umum gubernur itu tidak bisa mengatur. Tapi kalau mengkoordinasi bisa, mengkonsolidasi bisa. Ini kan prinsipnya sama seperti kecamatan sama desa itu. Camat pada dasarnya tidak punya kuasa kewenangan untuk mengatur. Tapi kalau mengurus ya antara lain bagaimana mengkonsolidasi desa untuk kerjasama antar desa dan seterusnya itu ya. Nah ini satu poin ya. Poin yang kedua, dana desa itu satu pintu. Jadi nggak perlu ada ADD lagi. Kalau ADD itu namanya kabupaten mengatur ya, bukan mengurus. Tapi kalau misalnya kabupaten itu mau memberi bantuan atau katakanlah memberikan penugasan juga bisa. Tapi penugasan kan tentu punya konsekuensi, harus ada biaya, ada sarpras. Jadi artinya ini rekognisi itu satu pintu dana desa. Nanti kewenangannya itu di pertama, aspek pertama, yang kedua dana desa. Diatur memang secara terpusat, secara seragam. Nanti keragamannya itu pada aspek kepentingan masyarakat setempat. Nah itu sangat beragam. Yang beragam itu misalnya soal standar penggajian, kemudian pengangkatan pemberhentian perangkat desa. Nah oleh karena itu ini yang harus menjadi penjaga rekognisi itu ya pemerintah. Jadi peraturan pemerintahnya itu dibuat secara nasional, nanti peraturan menteri itu yang lebih operasional. Jadi jangan didelegasikan pada daerah. Kalau didelegasikan
Itu namanya mendistorsi rekognisi gitu. Jadi dana desanya satu pintu dan tentu dana desa ini melekat ya pada rekognisi subsidiaritas, bukan sebagai proyek. Kalau sebagai proyek ya repot. Sekarang ini kan praktis undang-undang dana desa ini kan tidak lagi ada pengaturannya di undang-undang desa. Meskipun istilahnya dana desa, tetapi dia sebenarnya masih diatur oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang ini ya, saya sebut sebagai Undang-Undang Darurat Pandemi, sehingga itu banyak diatur dari pusat dan nanti pemerintah yang akan datang, kalau ini Undang-Undang Desa ini tidak segera lahir, sementara Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 masih berjalan, maka pemerintah yang akan datang itu bisa mengelak. Lu nggak ada perintah undang-undang kok. Dana desa itu sudah dicabut dari undang-undang desa. Nah, oleh karena itu ini kan poin pentingnya kan di sini, kalau undang-undang desa yang revisi ini tidak segera diurus gitu ya. Tetapi poin saya ya, mengurus undang-undang desa ini tidak hanya sekedar jabatan kepala desa. Itu memang penting dan saya mendukung sepenuhnya 9 tahun ya dalam rangka untuk membuat kepala desa itu yang lebih nyaman, dan yang lebih penting kepala desa ini harus legendaris karena dia prinsipnya itu kan semacam local leader ya. Local leader itu ya bagaimana mereka ajur-ajur engagement sama masyarakat setempat sama kumpulan vote. Jadi dia agak beda, dia tidak bisa sepenuhnya kita pandang sebagai pejabat publik, sebagai pejabat publik seperti bupati, gubernur dan sebagainya, karena memang sifatnya itu ini ya, pemerintah bersama masyarakat. Kalau bupati, presiden, gubernur ini kan pemerintah bukan pemerintah di atas masyarakat, tapi pemerintah dalam masyarakat. Jadi karakternya memang beda, dan ini soal cita-cita untuk membuat kepala desa yang legendaris. Saya punya imajinasi masa lalu ya, meskipun itu bisa dibilang romantis juga, tetapi poin-poin yang bisa kita tangkap kan, kepala desa itu powerful, kemudian punya legitimasi dan punya legacy. Jadi legasinya 3 poin itu, dan tentu kewenangan diskresi menjadi sangat penting ya. Jadi poin saya ya, kalau kita mau membuat desa yang lebih bagus, lebih kuat, lebih berdaulat, lebih berdikari ya, itu tadi. Pertama rekognisi, kemudian yang kedua adalah ini ya, ini kaitannya dengan diskresi, legasi, legitimasi, kemudian yang ketiga adalah demokrasi. Nah ini poin-poin itu saya kira perlu digarap, dan sejauh ini pembicaraan tentang itu memang masih sangat terbatas. Kemudian ada rumor ya, ada rumor misalnya begini, PDI Perjuangan difitnah, ya difitnah dalam tanda petik, memberi PHP pada kepala desa, dan kepala desa banyak yang mengadu pada saya, wah kita kena PHP ini. Jadi PDI Perjuangan bilang nanti habis pilpres, habis pilek, katanya begitu gitu. Itu pun nggak apa-apa, tapi yang penting jangan sampai nanti ganti presiden ini repot ini. Nanti akan hilang presiden yang akan datang kalau undang-undang desa ini nggak hadir. Nah, cuma memang PDIP juga punya klaim. Loh ini sudah ada di meja presiden kok, kami ini difitnah gitu. Presiden dengan tidak segera membuat surpres ya, surat presiden yang ditujukan kepada DPR untuk pembahasan lebih lanjut. Ya ini kan sudah momentumnya hilang, karena momentumnya geser ke politik elektoral ya, yang sedang rame gitu ya. Lalu isu desa ini jadi sangat tipis banget lah. Di para 3 calon presiden ini sangat tipis, karena ini kan para kepala desa ini penting untuk ketemu para calon presiden ini, sehingga tadi cita-cita soal rekognisi yang benar, kemudian bagaimana kita membuat desa ini berdikari, berdaulat, yang itu bisa menyokong bagi kemakmuran kesejahteraan rakyat, itu yang penting gitu ya. Dan pemerintah perlu didesak ya, supaya surpres itu ini hadir. Itu kan sama dengan pengalaman tahun 2011 dulu, Parade Nusantara punya peran ya, karena surpres
ampres, kalau ampres amanat presiden surpres itu nggak segera keluar, demo terus tuh waktu itu. Dan kemudian pada akhirnya bulan Desember tahun 2011 itu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan surpres untuk kepada DPR untuk membahas RUU Desa ini. Lalu bulan Januari dibentuklah ini Pansus gitu ya. Nah, Pansus bekerja selama setahun, lalu tahun 2013 mereka membentuk Panja. Selama Pansus itu banyak konsultasi publik, banyak kesana kemari mendengarkan aspirasi, dan ada banyak pakar, ada banyak kepala desa yang hadir, maupun para pimpinan Pansus juga hadir ke berbagai tempat. Dan di dalam proses yang sangat baik ini saya selalu terlibat. Saya mengerti apa yang disampaikan oleh para pakar, oleh para kepala desa, oleh para Pansus itu, dan kami berupaya untuk connecting para pihak itu sehingga bisa menghasilkan undang-undang yang lebih baik. Nah, maksud saya suasana seperti ini penting untuk dihadirkan kembali. Para calon presiden ini juga kita dorong, kita dorong para calon presiden ini untuk engagement, untuk berdialog, berdialektika dengan isu-isu desa supaya lebih dalam, karena selama 10 tahun ini desa ini rusak. Meskipun selalu ada klaim-klaim, ada kemajuan, ya, tetapi maju, ya desa maju tapi nggak kuat. Majunya itu semula kontradiksi ya. Kemudian yang kedua ya, kepala desa ini perlu mendesak kembali pemerintah supaya ini jadi surpres surat presiden ke istana, dan ke Senayan, dan kemudian nanti ruang publik itu dibuka kembali ya. Dan tentu kami selalu siap untuk menyampaikan inspirasi, gagasan, dan penguatan kepada desa supaya apa yang disebut dengan rekognisi yang sejati itu bisa kita wujudkan, dan itu sebagai jalan bagi kita desa itu punya emansipasi terhadap republik maupun pada masyarakat setempat.